Silakan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih banyak kepada seluruh anggota Komisi 1 yang sudah menyampaikan saran, masukan, pendapat, dan juga sekaligus pertanyaan kepada kami. Mengingat waktu, saya tidak menjawab satu demi satu, tapi mencoba untuk merangkum semua pertanyaan itu karena ada beberapa esensi pertanyaan yang sama sehingga dapat saya jawab sekaligus untuk menghemat waktu. Pertama yang agak spesifik itu mengenai soal Hambali dan soal Reinhard Sinaga. Saya sudah menegaskan bahwa eh, kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini. Karena memang masalahnya cukup rumit dan complicated. Yang kedua juga kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, sehingga kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern dengan soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara juga untuk memperhatikan apapun yang terjadi pada warga negara Indonesia di luar negeri, betapapun salah, betapapun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita, tapi tanggung jawab negara tidak terlepas terhadap eh, hal itu, karena setiap warga negara dimanapun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian, perlindungan, dan pembelaan. Jadi lebih banyak kasus-kasus lain yang memang perlu ditangani segera, seperti ada sekitar 54 warga negara Indonesia yang dipidana mati di Malaysia, juga di Arab Saudi, dan kami mulai ingin membahas masalah ini dengan Arab Saudi. Itu pembicaraan sudah dimulai, dan juga ini terkait dengan kementerian yang lain yang menangani pekerja migran, juga Kementerian Luar Negeri, yang juga concern terhadap perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Memang dari segi pemberitaan, kalau Reinhard sama Hambali itu memang rame. Kalau bicara soal ibu-ibu TKW dihukum mati di Arab Saudi kan nggak jadi berita itu. Jadi sebenarnya menjadi ramai beritanya, tapi pemerintah sendiri proporsional membahas persoalan ini dan tidak memfokuskan untuk mengembalikan Reinhard atau mengembalikan Hambali, karena masalahnya cukup rumit. Apalagi Reinhard itu menurut hukum Inggris baru boleh mengajukan permohonan keringanan itu setelah 30 tahun di penjara. Bahkan kemungkinan kalau sekiranya ada negara minta supaya dia ditransfer, itu juga perlu waktu 30 tahun. Jadi nggak mudah kasus itu, memang kasus yang sangat berat, apalagi yang kasusnya Hambali yang tunduk pada hukum militer Amerika Serikat, dan yang bersangkutan ditahan di Guantanamo yang sebenarnya berada di wilayah Kuba, dan hanya pemerintah kita, Ibu Retno juga dulu sudah mengupayakan meminta pada pemerintah Amerika supaya yang bersangkutan diadili. Tapi sampai hari ini tidak pernah diadili. Jadi itu juga masalah terorisme pada satu pihak, pada lain pihak adalah masalah HAM juga. Ya. Tapi kalau masalah terorisme pada waktu itu menjadi fokus pemerintah Amerika Serikat, mungkin sekarang sudah agak berkurang, dan sudah ada beberapa juga warga negara Malaysia yang dikembalikan oleh Amerika Serikat, tapi kita belum ada satu pembicaraan yang agak rinci mengenai Hambali itu. Jadi sudah clear statement saya kemarin, ini tidak menjadi prioritas, tapi pemerintah concern terhadap persoalan ini. Kemudian terus terangnya sebagai kementerian baru, kami belum pernah membahas masalah keamanan laut ini sampai kami mendapat undangan dari Komisi 1, dan walaupun sangat singkat, kami mulai mencoba untuk mempelajari permasalahan ini, dan kami sependapat bahwa memang perlu ada satu langkah pengaturan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan keamanan laut ini dengan kita merumuskan langkah seperti apa sebetulnya, penanganan yang seperti apa, institusi seperti apa yang kita akan bentuk, dengan terlebih dahulu menyiapkan satu draft rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang tentang masalah keamanan laut ini. Tentu hasil dari rapat kita ini kami akan laporkan kepada Bapak Presiden, ya. Eh, Kira-kira siapa yang akan
menjadi focal point untuk mempersiapkan draft rancangan undang-undang tentang keamanan laut ini. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.